Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Zahra dari Prodi Agribisnis 2022 dengan NIM 22105050. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pengendalian. Jadi pengertian pengendalian dapat diartikan sebagai suatu proses menjadikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan. Definisi pengendalian sesungguhnya berkisaran serangkaian kegiatan manajemen demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Richard L. Draft 2003, pengendalian organisasional adalah suatu proses pengaturan sistematis terhadap berbagai kegiatan organisasional agar konsisten dengan berbagai harapan dari suatu rencana. Sedangkan menurut Robbins and Coulter tahun 1999, pengendalian ialah proses pemantauan terhadap berbagai kegiatan untuk memastikan terselesainya kegiatan tersebut, sebagaimana yang sudah direncanakan serta proses perbaikan setiap penyimpanan yang berarti. Di sini ada jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, pengendalian pendahuluan, yaitu pengendalian ini dilakukan demi memastikan bahwa kegiatan sebelum dimulai, seluruh sumber daya yang dibutuhkan kegiatan tersebut sudah dianggarkan, sehingga kegiatan tersebut sungguh dilakukan, maka sumber dayanya sudah tersedia. Yang kedua, pengendalian bersamaan. Pengendalian ini berperan sebagai monitor jalannya kegiatan operasional untuk memastikan bahwa tujuan yang sedang direalisasikan. Seperti ketiga, pengendalian umpan balik. Metode umpan balik yang dipergunakan dalam bisnis mencakup analisis laporan biaya keuangan, analisis standar, pengendalian kualitas, dan evaluasi kinerja. Setiap kita manajemen suatu perusahaan, pasti kita setiap bulan membuat laporan keuangan, mengecek kualitas perusahaan yang kita jalani, dan mengevaluasi setiap bulan hasil kinerja dari karyawan tersebut, teman-teman. Selanjutnya, kita akan melanjut ke proses pengendalian, yang dimana mengukur kinerja aktual. Ukuran kinerja aktual yang dimaksud di sini adalah perbandingan antara standar dan implementasinya. Perbandingan antara tersebut hendak didasari dengan pandangan atau sudut pandang ke depan, sehingga penyimpangan yang mungkin terjadi dapat terimplementasikan dan dapat diperbaiki. Contohnya, misalnya teman-teman ingin membuat suatu perusahaan, kita harus mengukur kinerja sebelumnya. Misalnya pengusahaan batu bara, apa kendalanya, apa permasalahannya dari pengusaha batubara itu yang menyebabkan kita dapat memperbaiki masalah-masalah yang dapat terjadi. Yang kedua, proses pengendalian yaitu membandingkan kinerja aktual dan standar. Yang dimaksud di sini apa sih? Yang ini langkah yang ditunjukkan untuk mengoperasikan berbagai hasil pengukuran dengan target ataupun standarnya. Kesesuaian dengan standar mencerminkan terkendalinya. Itu kayak kalian ingin membuat suatu perusahaan harus mempunyai target atau standarisasinya. Misalnya perusahaan batubara standar pendapat, standar pengolahannya di bulan ini segini, dan kalian harus mempunyai target. Itu akan membuat hasil dan mencerminkan terkendalinya pekerjaan tersebut. Yang ketiga, melakukan tindakan manajerial. Melakukan tindakan manajerial atau mengambil tindakan korektif. Langkah akhir pengendalian ini manajerial, hal tersebut dapat dilakukan apakah ada tindakan perbaikan. Misalnya, kalian sudah membuat perusahaan, sudah berjalan dengan baik, dalam 1 bulan itu, manajerial harus melakukan tindakan. Apa di dalam 1 bulan itu terjadi masalah dan membutuhkan proses perbaikan yang diambil tegas oleh manajerial tersebut. Hal tersebut
dilakukan ketika capai prestasi lebih rendah daripada standarnya. Seperti yang tadi, misalkan batu bara ingin mencapai target selama sebulan berapa ratus ton, sedangkan kita hanya mencapai setengah dari 100 ton itu. Maka kita harus memulai ambil tindakan dari manajerial itu untuk mencapai prestasi yang kita tuju. Sehingga hasil analisis ini menunjukkan perlunya pengambil tindakan. Manajer bisa memilih untuk satu tidak melakukan apa-apa, 2 memperbaiki kinerja real, 3 merevisi standar, atau bisa diubah rencana yang tadinya kita ingin memproduksi 100 ton atau berapa ton bisa dibawahkan. Harus dari 3 proses pengendalian ini harus tepat sasaran dan tujuannya. Selanjutnya ada karakteristik pengendalian yang efektif. Pertama yaitu A, akurat atau akurat. Akurasi merupakan suatu keharusan bagi informasi mengenai prestasi yang akan diukur. Ini akurat atau tidak akuratnya, data akan menimbulkan kesalahan penarikan kesimpulan atau kesalahan lain. Yang kedua B, secara ekonomi realistis atau economically realistic. Biaya pengimplementasian pengendalian perlu ditekan hingga seminimal mungkin agar pemborosan yang tak berguna bisa dihindari. Dapat diupayakan dengan cara mengeluarkan biaya terminimum dari yang terkecil yang diperlukan demi memastikan tercapainya tujuan. Dari aktivitas yang terpantau. Yang ketiga yaitu C, tepat waktu dan timely. Efektivitas sistem pengendalian dapat dilihat dari kecepatan respon terhadap penyimpangan. Dalam hal ini, lambat reaksi terhadap penyimpangan akan menimbulkan kerugian yang semakin besar. Yang keempat, realistis secara organisasi. Yaitu sistem pengendalian harus bisa dikombinasikan dengan realita organisasi. Ini dimana teman-teman semua harus bisa melihat hubungan antara capaian prestasi yang harus dibagi beserta imbalan yang dicapai. Misalnya prestasi Anda berapa, target Anda, dan pendapatan yang akan masuk di Anda itu berapa, harus terimbang. Yang kelima, ada berfokus pada pengendalian strategis. Yaitu, pengendalian hendaknya diarahkan pada titik kunci agar penyimpangan dapat cepat teridentifikasi dan kegagalan pencapaiannya tujuan dapat dihindari. 6. Terkoordinasi dengan arus kerja organisasi, yang dimana oleh karena itu setiap kegiatan saling berkaitan dengan kegiatan lainnya. Misalnya kegiatan produksi berkaitan dengan kegiatan penjualan, maka sistem pengendalian juga harus dikoordinasikan dengan kegiatan lainnya yang berkaitan erat dengan kegiatan hendaknya dikendalikan tersebut. Yang ketujuh, objektif dan komprehensif, yaitu informasi dan sistem pengendalian harus mudah dipahami oleh yang dianggap objektif dan penggunaan. Karena semakin objektif suatu sistem pengendalian, maka semakin besar probabilitas individu untuk merespon lainnya. Yang kedelapan ada fleksibel nih. Dan fleksibel itu terus berubah dengan cepat, maka sistem pengendalian harus luas dan berbagi standar tetap dapat digunakan meskipun terjadi perubahan kondisi ya teman-teman. Jadi fleksibel dalam hal apapun. Kalau yang ke-9 diterima oleh para anggota organisasi, yang dimana sistem pengendalian ini harus dapat diterima dan dipahami oleh seluruh anggota. Mereka merasa turut bertanggung jawab dalam mengupayakan tercapainya tujuan organisasi tersebut. Oleh sebab itu, sistem pengendalian terakhir ini perlu dijelaskan terlebih dahulu kepada seluruh anggota organisasinya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada pengendalian yang berubah.
Pengendalian desentralisasi mempresentasikan filosofi yang berbeda dari budaya korporasi. Pengendalian desentralisasi melibatkan tindakan mengawasi dan memengaruhi perilaku karyawan lewat penggunaan peraturan, kebijakan, hierarki, wewenang, dokumen tertulis, sistem penghargaan, dan mekanisme formal lain secara luas. Pengendalian terdesentralisasi mengandalkan nilai-nilai budaya, tradisi, keyakinan bersama, dan kepercayaan untuk membantu pemenuhan tujuan-tujuan organisasional. Para manajer terpengaruh oleh suatu asumsi bahwa karyawan dapat dipercaya dan tersedia untuk bekerja dengan efektif tanpa ada peraturan eksekutif dan pengawasan ketat. Berikut, di samping ada tabel pendekatan pengendalian birokratis dan desentralisasi. Yang pertama, pengendalian birokratis menggunakan peraturan dan prosedur yang mendetail sistem pengendalian formal. Sedangkan pengendalian terdesentralisasi, pengendalian peraturan yang terbatas, mengandalkan nilai-nilai, pengendalian diri dan kelompok, seleksi dan sosialisasi. Yang kedua, pengendalian birokratif, otoritas dari atas ke bawah, hierarki formal, kekuasaan posisi, pengawasan pengendalian kualitas. Sedangkan pengendalian terdesentralisasi, otoritas yang fleksibel, struktur yang rata, kekuasaan ahli, semua orang mengawasi kualitas. Yang ketiga, deskripsi pekerjaan yang berkenan dengan tegas, struktur, standar yang dapat diukur. Mendefinisikan kinerja minimum. Sedangkan pengendalian desentralisasi, deskripsi pekerja yang berdasarkan pada hasil, menekankan pada tujuan-tujuan yang harus dicapai. Yang keempat, menekankan penghargaan ekstrinsik atau gaji atau imbalan dan status. Sedangkan pengendalian desentralisasi, penghargaan ekstrinsik dan ekstrinsik pekerjaan yang berarti peluang untuk tumbuh berkembang di dalam suatu organisasi tersebut, teman-teman. Yang kelima, penghargaan diberikan atas pemenuhan standar kinerja individual. Sedangkan terdesentralisasi, penghadiah individu dan tim menekankan keadilan di antara karyawan. Yang terakhir, partisipasi karyawan yang terbatas dan tersusunnya prosedur keluhan. Sedangkan terdesentralisasi yaitu partisipasi karyawan yang harus termasuk pengendalian kualitas, sistem sistematif, dan pemerintahan dan pemerintahan organisasional. Sekian dari penjelasan kami. Saya mohon maaf jika ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.